Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Bapak Ibu dosen, kakak asisten dosen, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rebecca Alma dari kelas DMA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok akhir dengan kelompok kami yang mengambil perusahaan dengan nama PT Trinusa Travelindo. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tiga modul, satu modul wajib dan juga dua modul ekstra. Untuk modul wajibnya di sini saya modul appraisal dan untuk modul ekstranya di sini saya mengambil employee history dan juga discretionary tracking. Kita mulai dari modul wajib yaitu appraisal. Jadi untuk appraisal di PT Travelindo itu ini untuk mendukung proses evaluasi kinerja karyawan secara sistematis dan juga objektif. Jadi di sini akan ada formula appraisal, lalu ada penjadwalan penilaian, dan juga kami menerapkan metode umpan balik 360 derajat untuk memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap performa karyawan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapannya. Yang pertama, di sini aktifkan modul appraisal dan survei sebelum mulai tahapan yang lebih jauh. Di sini ada appraisal dan juga survei. Eh, Lalu, kalau misalnya sudah kita akan memberikan akses modul OMS atau outgoing mail server untuk akun manager dan user employee yang diinginkan. Di sini saya memilih Yasmin Anissa sebagai employee dan juga Melissa Gita sebagai manager. Lalu kita login sebagai administrator atau admin dan pastikan user Melissa Gita atau manager itu sesuai dengan ketentuan di bawah. Perhatikan surface, administration, dan juga appraisal yaitu administrator, settings, dan juga manager. Lalu untuk melakukan konfigurasi OMS, kita perlu login sebagai manager, yaitu Melisa Gita. Lalu kita buka settings, klik technical, lalu pilih outgoing mail server. Nah, di sini ada button new, boleh uh, diklik dan juga buat OMS baru sesuai dengan ketentuan berikut. Nah, seperti yang bisa dilihat di bawah ini, kita bisa isi dari name, lalu sesuaikan authentication with-nya, yaitu username, di sini pakai Gmail, dan username-nya diisi dengan Gmail pribadi masing-masing. Lalu untuk STMP servernya di sini imap.gmail.com, untuk exportnya bisa disesuaikan. Lalu kita bisa test connection. Kalau misalnya error seperti tampilan berikut, kita bisa handle dengan mengakses konfigurasi terhadap email dalam link berikut ini. Lalu kita akan mengkonfigurasi password untuk mendapatkan koneksi atas email. Nanti akan diberikan sandi aplikasi yang masuk ke dalam email kita yang sudah tadi kita taruh sebelumnya di sini. Lalu jika sudah tinggal dimasukkan passwordnya, lalu kita ulangi kembali tahapan text connection hingga muncul verification message atau pesan seperti berikut, connection test successful. Lalu konfigurasi OMS terhadap email pun akan bertambah seperti berikut. Nah, kalau udah berhasil, kita masih dengan kita login sebagai admin dan juga ubah email pada manajer kita dengan menggunakan email yang sama pada OMS, yaitu tadi saya menggunakan email pribadi saya, bisa disesuaikan. Dan juga masih dengan admin, kita pastikan kalau user manager HR, yaitu Rudy Kurnia, itu sesuai dengan ketentuan berikut. Lagi-lagi perhatikan surveys, appraisal, dan juga administration settingsnya. Lalu kalau sudah, kita akan membuat appraisal form dengan menggunakan modul surveys yang sudah diaktifkan sebelumnya. Kita perlu menggunakan akun manager HR, yaitu Rudy, dan buat survei sesuai dengan ketentuan. Di sini login sebagai Rudy, kita buka modul surface dan klik new. Kita akan membuat dengan title appraisal from nama employee yang sudah kita tentukan sebelumnya. Di sini saya menggunakan Yasmin, jadi appraisal from Yasmin. Lalu perhatikan settingan berikut. Kita bisa lihat di sini bisa disesuaikan dengan tampilannya. Lalu untuk end message-nya di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita akan membuat beberapa pertanyaan appraisal untuk form tersebut terdiri dari tiga pertanyaan, yaitu tiga manajemen dan juga tiga technical untuk user yang sesuai. Untuk konfigurasinya bisa disesuaikan di sini multiple choice, only one answer. Nah, lalu diberikan answer choice-nya, di sini ada 4 penilaian, yaitu kurang, cukup, baik, dan sangat baik dengan skor yang berbeda-beda. Ini juga bisa disesuaikan. Lalu untuk option-nya, kita klik mandatory answer di uh, centang dengan error message, pertanyaan ini bersifat wajib sehingga wajib untuk dijawab.
Lalu kalau misalnya udah dibuat semua 3 manajemen dan 3 technical tampilannya seperti berikut. Lalu kalau udah berhasil dibuat, kita akan mengirimkan appraisal kepada user dengan menerapkan 360 degree feedback. Jadi kita login sebagai manager HR dan buka modul appraisal. Pilih new dan juga buat appraisal sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini kita sudah sesuaikan manager, employee, dan college, dan ini juga bisa optional, bisa manager saja atau employee saja, dan sesuaikan appraisal formnya yang dipakai adalah appraisal form yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kalau sudah, kita bisa kirim dengan start appraisal and send forms, dan tampilannya sebagai berikut. Lalu kalau sudah selesai, kita akan lakukan pengecekan apakah proses yang dikirim sudah masuk. Pada tahapan ini, OMS setelah kita konfigurasi, yang sudah kita konfigurasi akan digunakan. Nah, nanti setelah proses dikirim, invitation untuk mengirim appraisal form akan muncul dengan pesan seperti berikut. Lalu klik linknya, terus kita isi form appraisalnya. Setelah itu, kita bisa menggunakan user manager HR dan ubah status appraisal menjadi done dengan di drag dari send email menjadi done. Lalu menggunakan administrator, jangan lupa mengganti email manager yang sebelumnya dengan email default. Di sini sudah diganti. Terus berikut tahapan untuk import data appraisal form ke Udo. Seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, ini tahapan untuk yang terakhir setelah sudah dimasukkan datanya, import datanya, tampilannya seperti berikut. Lalu untuk bisnis flowchart-nya bisa dilihat di sini dari tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah versi singkatnya atau visualisasinya, bisa dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk modul ekstra di sini saya akan menjelaskan untuk employee history terlebih dahulu. Untuk employee history pada PT Trinusa Travelindo ini untuk mencatat dan memantau riwayat pekerjaan karyawan secara detail. Jadi ini tentunya mempermudah administrasi dan juga pendokumentasian untuk hal-hal yang memang dibutuhkan. Lalu tahapan yang pertama kita harus make sure kalau modulnya sudah diinstal, yaitu OpenHL MS Employee History. Lalu kita login sebagai admin HR dan kita navigasikan ke modul employee. Nah, kita misal cari employee yang diinginkan, misal di sini saya case-nya Alia Zahra, kita buka profilnya dan klik tab Employee History seperti berikut. Lalu kalau sudah kita klik tab history yang diinginkan, di sini ada opsi job history, contract history, salary history, hingga time sheet cost. Nah, di sana akan terlihat history atau informasi yang dibutuhkan. Lalu untuk flowchart-nya dari tahapan di atas, visualisasinya sebagai berikut. Lalu kita masuk ke modul ekstra yang terakhir dari saya, yaitu modul ekstra disciplinary tracking. Jadi untuk PT Trinusa Travelindo ini untuk mencatat dan memantau tindakan disipliner karyawan secara sistematis dan terstruktur. Nah, kita masuk ke tahapan yang pertama, kita buka modul OpenHMR Disciplinary Tracking-nya, kita pastikan sudah terinstall, lalu kita login sebagai admin HR dan navigasikan ke modul employees, lalu kita klik disciplinary di sini, lalu klik disciplinary kategori dan pastikan bahwa disciplinary kategori sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini ada violation of company rules, atau unprofessional behavior, dan sebagainya. Lalu kita pilih employee terkait untuk klik disciplinary action di sini, lalu masukkan bagian reason dengan disciplinary kategori yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan alasan kedisiplinan yang terjadi. Setelah itu kita klik proceed. Lalu untuk visualisasi dari business flow yang sudah dijelaskan sebelumnya seperti berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.